Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Miss Vivi. Pada hari ini kita akan mempelajari materi teks cerita fantasi mengenai unsur kebahasaan dan juga langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Untuk itu tetap simak video ini sampai akhir. Ya, baik teman-teman, seperti yang sudah Miss sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang kebahasaan cerita fantasi. Apa saja unsur-unsur bahasa yang bisa kita temukan dalam sebuah teks cerita fantasi. Ya, langsung saja kita bahas. Di situ yang pertama adalah penggunaan konjungsi atau kata sambung. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung, dan yang ketiga adalah adanya perubahan kata ganti kalimat langsung ke tak langsung. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penggunaan konjungsi atau kata sambung. Atau mungkin kalian lebih sering mendengarnya kata hubung ya. Apa sih konjungsi? Ialah sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan, kalimat, dan juga sebagainya ya. Contohnya seperti apa? Dan, atau, tetapi, ketika, seandainya, supaya, walaupun, sehingga, dan banyak lainnya ya. Nah, bagaimana penggunaannya dalam sebuah kalimat? Di situ Miss memberikan contohnya juga ya. Penggunaan konjungsi dalam sebuah kalimat. Kalian bisa baca, keesokan harinya mereka menjumpai sang ratu dan sang raja. Oke, teman-teman, kalau kalian melihat di situ ada sebuah tulisan yang Miss beri warna merah, kemudian Miss beri sebuah garis bawah, itu adalah konjungsi dalam kalimat tersebut, yaitu menggunakan konjungsi dan. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat langsung. Ya, di sini kalian bisa melihat ada ciri dalam menuliskan sebuah kalimat langsung. Ya, yang pertama itu bertanda petik dalam bahasa tertulis. Jika kita ingin menggunakan kalimat langsung dalam bahasa tertulis, maka cirinya yang paling terlihat adalah adanya tanda petik 2 ya. Kemudian huruf pertama pada petikan langsung ini harus ditulis dengan kapital ya. Jadi mau itu diawali dengan nama orang atau yang lain sebagainya, tapi ketika sudah ada petik 2 ini kita harus menuliskannya dengan kapital. Begitu teman-teman. Kemudian bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, berita, atau perintah. Kalau misalnya pada kalimat tanya biasanya cirinya adalah diakhiri dengan tanda tanya. Jika kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Seperti itu ya. Kemudian bagian pengiring dan bagian petikan langsung ini dipisah dengan tanda baca koma. Contohnya pada kalimat kakak berkata, itu adalah bagian pengiring yang langsung dipisah ya. Kalian perhatikan di situ ada tanda koma, baru kemudian diikuti dengan kutipan langsung ya, yang ditandai dengan adanya tanda petik 2. Tolong ambilkan pulpen dan buku, tanda seru. Nah, berarti ini adalah contoh dari kalimat perintah. Ya, yang terakhir cirinya adalah jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda baca koma dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. Ya, teman-teman, contohnya pada kalimat berikut. Mengapa kamu terlihat sedih, Kak? Kata ibu. Di situ ada kata sapaan Kak yang sebelumnya sudah dibubuhi dengan tanda baca koma. Mengapa kamu terlihat sedih, koma, Kak. Nah, sapaan Kak itu harus diawali lagi dengan kapital ya. K-nya besar ya, kalian lihat di situ ya. Jadi itu ya teman-teman yang dimaksud dengan penggunaan tanda baca koma pada kata sapaan dalam kalimat langsung. Ya, teman-teman, di sini juga Miss punya beberapa contoh dari kalimat langsung ya. Kalian yang harus ditekankan di sini adalah perhatikan penulisannya ya. Kalimat pertama, Ibu berkata sebaiknya kamu sarapan lebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Kalimat kedua, Vina tolong belikan Ibu gula dan garam. Kalimat ketiga, kamu dari mana saja, Kak? Ya, kalimat ketiga ini baru saja kita bahas ya. Untuk penggunaan sapaan dalam kalimat langsung itu harus didahului dengan koma baru diawali lagi dengan kapital sapaannya ya. Itu kalimat langsung. Selanjutnya, ada kalimat langsung, ada kalimat tak langsung.
Apa perbedaannya? Di sini kita akan belajar bagaimana mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan contoh berikut ya. Kalimat langsungnya kita punya, aku akan berangkat ke kota besok pagi, kata Tira. Nah, ketika kita mengubah ke kalimat tak langsung, ada beberapa kata ganti yang harus diubah. Ya, misalnya pada kalimat langsung itu kan menggunakan kata aku. Berarti ketika mengubahnya menjadi tak langsung, kata aku ini diubah menjadi dia. Dia akan berangkat ke kota besok pagi. Gitu ya. Itu kalimat tidak langsung. Nah, begitupun dengan perubahan kata ganti kalimat langsung kata langsung lainnya. Misalnya ketika dalam kalimat langsung menggunakan kata kamu, kemudian ketika kita ingin mengubahnya menjadi kalimat tak langsung menggunakan saya. Kalian menjadi kami, kami menjadi mereka, kita menjadi kami. Bagaimana contohnya? Tetap perhatikan video ini. Ya, teman-teman, contoh lainnya misalnya pada kalimat langsung, kamu harus segera berangkat sekolah, kata ibu. Nah, ketika kita ingin mengubahnya menjadi kalimat tak langsung, maka kata kamu di sini harus diganti dengan kata ganti saya atau aku. Kalimatnya menjadi seperti berikut. Ibu berkata bahwa aku harus segera berangkat ke sekolah. Di situ ada kata aku ya yang menggantikan kata kamu. Ya, contoh kalimat selanjutnya yaitu dengan mengubah kata kalian menjadi kata gantinya adalah kami. Dengan kalimat, kalian harus menjadi anak yang berbakti, kata ibu. Kemudian ketika kita ingin mengubahnya menjadi kalimat tak langsung, maka kalian harus diganti dengan kami. Kalimatnya menjadi, kata ibu, kami harus menjadi anak yang berbakti. Baik, cukup jelas untuk contohnya teman-teman. Kita akan berlibur ke Bali, kata ayah. Ini merupakan kalimat langsung. Kemudian, ketika teman-teman ingin mengubahnya menjadi kalimat tak langsung, maka kata ganti kita ini diubah menjadi kata ganti kami. Kalimatnya menjadi seperti ini. Ayah berkata bahwa kami akan berlibur ke Bali. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah mempelajari apa saja sih kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks cerita fantasi, maka selanjutnya adalah kita sama-sama akan berdiskusi bagaimana cara menulis cerita fantasi ya. Kalau sebelumnya kalian sudah mempunyai pengalaman untuk menulis teks deskripsi, kali ini kalian bisa lihat di layar kalian, di situ ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan ketika ingin menulis sebuah teks cerita fantasi. Ya, langkah yang pertama adalah menentukan tempat dan waktu dalam cerita. Jadi, artinya ketika kalian ingin menuliskan sebuah teks cerita fantasi, kalian harus menentukan lebih dulu di manakah latar akan terjadinya cerita tersebut. Kapankah waktunya, ya? Misalnya kalian menginginkan cerita tersebut terjadi di sebuah hutan. Kemudian misalnya waktunya ketika zaman dahulu kala, ketika suasananya belum seramai sekarang. Suasananya masih sangat sunyi, terus dengan suasana di hutan yang gelap misalnya. Nah, itu adalah menentukan waktu dan juga tempat dalam cerita. Ketika itu sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah kalian tentukan tokoh dan penokohan, yaitu pelaku dalam cerita beserta dengan karakternya atau sifatnya. Ya, misalnya kalian menentukan di situ ada tokoh si A dengan karakter yang baik, kemudian rajin, dan di sini kalian membuat dia menjadi tokoh utama dalam cerita. Kemudian ada lagi misalnya karakter tokoh B, yaitu kalian membuat dia mempunyai sifat yang misalnya jahat yang berlawanan dari tokoh A. Itu boleh ya. Jadi menentukan tokoh dan penokohan atau pelaku dan sifat atau karakternya. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga, yaitu menentukan kronologis atau alur cerita. Artinya kalian harus membangun cerita tersebut dari tahap awal sampai tahap akhir. Misalnya dimulai dulu dengan perkenalan, yaitu dengan perkenalan tokohnya, latarnya, tempatnya, kemudian dibangun menjadi
mulai munculnya masalah, terus lama-lama masalahnya memuncak, dan akhirnya tahap akhir yaitu peleraian atau penyelesaian masalah. Itu adalah membuat sebuah alur atau kronologis dalam cerita fantasi. Nah, yang keempat langkahnya yaitu tentukan pengaruh yang diinginkan bagi pembaca. Jadi ketika kalian menulis sebuah teks cerita fantasi, kalian harus misalnya menyelipkan sebuah amanat yang amanat tersebut bisa diketahui, bisa didapatkan oleh pembaca ketika dia sudah selesai membaca teks tersebut. Seperti itu ya. Oke, Miss rasa cukup untuk mengenai langkah-langkah dalam menulis teks cerita fantasi. Kalau ada hal-hal yang mungkin kalian kurang pahami, kalian boleh menanyakan atau boleh meninggalkan komentar di kolom komen ya. Selanjutnya mari berlatih. Buatlah sebuah contoh kalimat langsung dan tak langsung. Teman-teman silakan menuliskan jawaban di kolom komentar YouTube dengan menyertakan nama dan kelas.